Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini kita boleh bangun lagi. Dan sebelum kita melakukan kegiatan kita lebih baik merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati kami supaya lewat firman-Mu kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan membagikan renungan untuk kita yang terambil dari Imamat pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayat ke-13. Tetapi kita hanya akan membaca ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapan dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini saya memberikan tema renungan kita adalah hidup dalam berkat Allah. Tentu saja kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Kita semua ingin menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Itu adalah kerinduan kita. Makanya setiap kali kita berdoa, kita selalu berkata kepada Tuhan, Tuhan berkatilah kami. Berkat Tuhan itu adalah luar biasa. Dan Tuhan yang menjadi sumber berkat itu sendiri sebenarnya memberikan tips kepada kita, memberikan cara bagaimana supaya Tuhan memberkati kita. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, Tuhan memberikan 3 poin penting bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan. Pada ayat yang ketiga dikatakan bahwa supaya kita diberkati oleh Tuhan, yang pertama kita harus hidup menurut ketetapan Tuhan. Yang kedua, kita harus berpegang pada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus melakukan perintah Tuhan. Kalau kita memfokuskan diri kita pada perintah Tuhan, pada ketetapan Tuhan, dan kita berjuang untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu, maka Tuhan sumber berkat itu akan memberkati kita. Berkat apa yang akan kita dapatkan? Pada ayat yang keempat, kelima, dan ayat yang keenam, sebenarnya sampai pada ayat yang ke-13, itulah menjadi janji Tuhan. Janji berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita ketika kita sesuai dengan perintahnya. Berkat apa itu? Yang pertama, Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mendatangkan musim hujan, sehingga tanah yang diusahakan itu akan menghasilkan, dan pohon yang ditanam juga akan menghasilkan buah. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan itu akan Tuhan buat menjadi berhasil. Apa yang kita kerjakan akan diberkati oleh Tuhan. Berkat yang kedua dikatakan pada ayat yang kelima bahwa kamu akan menikmati hasil dari berkat itu dengan berkecukupan. Engkau tidak akan kekurangan. Bahkan dari musim ke musim engkau akan tetap berkecukupan. Inilah indahnya berkat Tuhan. Dari apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu akan cukup bagi kita. Berkat yang ketiga pada ayat yang ke-6, di sana dikatakan bahwa kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk menikmati apa yang menjadi berkat Tuhan kepada kita. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hasil pekerjaannya. Banyak orang yang tidak bisa menikmati apa yang dia usahakan. Dia sudah capek, dia sudah lelah, tapi pada akhirnya apa yang dia usahakan itu tidak bisa dia nikmati. Tapi Tuhan katakan, kalau engkau taat kepadaku, kalau engkau hidup sesuai dengan ketetapanku, maka berkat yang kuberikan kepadamu, engkau akan mampu menikmati hasil dari buah pekerjaan tanganmu. Ini adalah berkat yang luar biasa ketika kita mampu menikmati apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan yang keempat,
Tuhan katakan bahwa Dia akan membuat kita menjadi beranak cucu. Atau dengan kata lain sebenarnya Tuhan akan memberkati anak cucu kita. Dia akan memberkati anak-anak kita. Dia akan membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang berhasil. Dia akan membuat anak-anak kita menjadi orang-orang yang berguna. Dan itu adalah berkat yang tak terhingga yang Tuhan mau berikan kepada kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita mau menikmati berkat Tuhan itu? Kalau kita mau menikmati berkat Tuhan itu, caranya tadi Tuhan sudah bukakan lewat firman-Nya. Yang pertama, hidup menurut ketetapan Tuhan. Yang kedua, tetap berpegang teguh pada perintah Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan firmankan. Maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang selalu merencanakan yang terbaik bagi kami. Bahkan Allah yang mau memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami lagi pada hari ini. Supaya kami sebagai umat orang yang percaya kepada Engkau boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Dan kami mau Tuhan, supaya kami hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Kami mau berpegang teguh kepada perintah-Mu. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Sehingga kami meyakini janji-Mu bahwa Engkau akan memberkati kami. Engkau akan memberkati usaha kami. Engkau akan mencukupkan kebutuhan kami. Bahkan kami akan mampu menikmati apa yang menjadi hasil jerih lelah kami. Bahkan Engkau akan memberkati anak-anak kami dan keturunan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau terus-menerus hidup seturut dengan apa yang Engkau mau. Sehingga kehidupan kami selalu ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh Bapak Ibu pada hari ini. Seluruh jemaat-Mu pada hari ini. Dalam seluruh aktivitas mereka. Tuhan mampukan mereka. Tuhan kuatkan mereka. Sehingga mereka bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan. Shalom.